Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok lampu mati ya? Gelap sekali lampu, Gelap sekali, Ustaz. Coba luar di biasa setel, gelap. Ustaz. Mungkin ada yang rusak. Masya Allah. Itulah pemirsa sekalian, lampu mati aja kita susah, ya, Apalagi ketika kita berada di dalam di kubur dalam nanti. kubur. Jadi, terangi kuburan orang tua kita, terangi kuburan kita nanti Dengan dengan sholat dan amal-amal kebaikan, Ustaz. banyak bersedekah, kemudian sedekah itu kalau bisa sedekah yang terus mengalir. Ya, ya. Di antaranya Ini Ustaz, kalau orang meninggal tuh katanya ada amal walaupun kita sudah meninggal, ataupun orang tua kita sudah meninggal, ataupun orang yang kita cintai sudah sudah meninggal, meninggal, tapi kita ingin berbuat baik tuh gimana, Ustaz? banyak caranya. Di antaranya itu sedekah. Sedekah itu di antaranya kita memberikan sumbangan ke pondok pesantren, Iya, betul-betul. ke pondok pesantren Saja. Tazakah, Oh, iya, iya. kemudian ke Terima kasih pondok Ustaz, lah promosi kami. pesantren Nibras, Nibras, kemudian terakhir di pondok pesantren An-Namal. An-Namal. Iya, iya. Nah, Dan itu kan setiap prioritaskan yang hari. terakhir ya, Ya, alhamdulillah. Ustaz. Jadi itu Nah, yang perlu sekali. Kenapa perlu? Itu per detik pahalanya. Ketika anak-anak itu membaca Al-Qur'an, mereka membaca ayat-ayat Allah di iya, pondok iya. pesantren itu per detik. Nah, itu kalau seandainya yang seperti itu tentu kita sangat merindukan. Karena dalam kubur itu seperti kehidupan kita hari ini, Iya, iya. Ya betul Ustaz. butuh Tadi kita makan, lihat tadi mati lampu aja katanya, bingung pokoknya gitu. dunia kalau akhirat tuh aman lah katanya. Mhm. Nah, buktinya kita sebentar aja mati lampu semuanya ada yang marah, ada yang teriak, ya, Macam-macam ya. Apalagi meresponnya, di dalam kuburan kan. heeh. Nah, Kemudian ya, tidak ada sinyal lagi di tidak dalam ada kubur, sinyal lagi. HP nggak ada Heeh. lagi di dalam kubur. Nah, jadi itu Ustaz yang di antaranya amal jariah ya. Jadi Mhm, misalnya orang tua kita meninggal ataupun kita meninggal, mhm, ya, eee, karena kalau meninggal ini kita tidak tahu kan. mhm, Apa berdasarkan apa, itu meninggal kapan saja boleh kan. mhm. Ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi yang bisa bantu kita pertama apa Ustaz tadi? Hanya Eee, amal kita, di antaranya itu sedekah sedekah. tadi. Sedekah itu yang bukan yang sedekah itu sedekah jariah, artinya yang terus mengalir. Heeh. Mungkin kita sedekahkan Al-Qur'an, Ya, ya. berbentuk bangunan, Mhm. semen, besi, Ya, di mana ya. di atasnya banyak anak-anak yang menghafal Al-Qur'an, yang Ya, belajar ya. agama, Ya, kalau yang sedekah jariah ini Ustaz saya lihat, filosofinya ini kan kalau bisa yang kita sedekahkan itu terus mengalir. berkualitas dan Iya, terus bisa dipakai ya. dipakai. Nah, jangan Mhm, maksudnya, kita bersedekah kemudian kualitas kurang bagus ya, mhm, berapa kali pakai tidak berfungsi lagi kan. mhm, Nah ini, jadi, teman-teman sekalian, saudara sekalian, yuk sedekah. Karena di dalam Quran itu, PAI kita dengarkan, kita lihat orang meninggal ya, kalau kita meninggal itu, kemudian balik hidup lagi, apa yang nak kita kerjakan? Dia mhm, nak betul. sedekah ya, Rabbana absarna wa nabsorna sami'na farji'na na'mal salihan inna inna muqinun. muqinun. Jadi ketika mereka melihat siksaan kubur itu yang begitu dahsyat, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kami sudah mendengar peristiwa yang sangat dahsyat itu. Tolong kembalikanlah kami ke atas dunia lagi." Betul. Kemudian yang kedua, ketika orang sakaratul maut itu dia minta ditangguhkan. Nah, waktu tangguhan itu yang pertama, permintaan mereka yang pertama adalah beri kesempatan mereka bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa Fasaddaqa. wa akum minas salihin. Yang kedua, jadikanlah aku orang yang baik. Dia Nah, tuh kalau lihat Pak Sodak, semacam hmm, penekah, aku nak nian sedekah kalau aku iya, hidup lagi. Ya, bukan nak sedekah be. bukan. Pak Pak Sodako. Iya, Jadi aku penekanan gitu. pengen sekali bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu yang pertama, di antara hikmah sedekah itu adalah menolak daripada bahaya. Menolak banyak Ya, balak ya. yang kedua meringankan, kalau seandainya kita punya dosa, meringankan dosa kita. Yang ketiga itu memperbanyak harta kita. Ya, ya. Bukan mengurangi harta kita, tetapi dia memperbanyak harta kita. Semakin banyak Bahkan kita ada hadis itu, Ustaz,
kita sakit bersedekah. Iya, memang ada sebuah cerita Eee, ketika ada orang tua yang sedang koma di rumah sakit, tiba-tiba anaknya berhenti membeli minyak bensin di sebuah pom bensin, kemudian dia tengok kucing sedang kelaparan. Kemudian orang yang sedang mencari makanan orang tuanya tadi membeli sebungkus roti, kemudian dikasihlah dengan kucing. Setelah dia mengasih dengan kucing, dia kembali ke rumah sakit, dia nengok ibunya sudah tersadarkan diri. Nah, itu efek daripada sedekah tuh luar biasa. dawu mardakum Iya, bisadaqah. dawu mardakum bisadaqah. Jadi, kemudian gini Ustaz, ada orang tuh ditanya, "Kenapa belum sedekah nanti kalau hartanya banyak?" Kalau saya, Pak Yai, dibalik, justru kita susah itulah banyak sedekah biar Iya, hartanya bertambah. La yanqusul mal bisadaqah, bal bisadaqah. yazdad, Iya, bal yazdad, bahkan 3 kali Nabi ingatkan, bal bahkan yazdad, bal bahkan yazdad, bal bertambah yazdad. bertambah, Betul. ya. Nah, itu apa namanya, teman-teman sekalian, Hmm. ya, jangan lupa Takut bersedekah. bersedekah, ya. Itu yang pertama, jadi amalnya terus mengalir, Hmm. ya, terus mengalir walaupun kita sudah Meninggal dunia. meninggal. Kemudian apa lagi, Pak Yai, yang amalnya terus mengalir ya? Ya, kemudian kita meninggalkan generasi, di mana generasi itu mereka adalah penghafal-penghafal ayat-ayat Al-Quran. Allah. Makanya kalau ada seorang syekh yang terkenal di Suriah itu ketika dia meninggal, itu yang ada seorang tukang kubur itu melihat langsung jasadnya tadi tidak singgah di kubur, langsung dibawa oleh malaikat Mhm. Rahman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tercengang. Akhirnya dia menemui keluarga syekh tadi. Setelah ditemui, apa amalan yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi, yang saya kuburkan tadi. Ternyata amalannya dia adalah seorang guru yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran Wah, wa 'allamahu. Ada teman saya, Ustadz Al-Amadi. Dia tuh profesinya ngajarkan Al-Quran. Kalau dulu udah keren orang ngajar Quran, ya, kata beliau. mhm. Tapi sekarang saya sesibuk-sibuk manusia, kata dia. Maka beliau itu, maaf kata beliau, saya kurang hobi pakai kain sarung, kata beliau. Mhm. Kenapa? Identik orang kain sarung tuh ya identik dengan rebahan, Mhm. santai. Nah, seperti Ustadz Atik yang ada di depan kami, Iya, yang iya. mungkin Ya kamera mungkin tidak kamera nampak, tidak kelihatan, cuman kelihatan. mata batin mungkin. Dasi beliau luar biasa, Ya, ya, baju beliau luar biasa, heeh. kemudian beliau ini cukup gagah, luar biasa juga. Nah, inilah ya kalau cerita Ustadz Al-Ahmadi itu luar biasa. Jadi kita tunjukkan kita harus bangga mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang sama dengan kita, yang lain nggak ada. Betul, betul. Nah, itulah di antara Jadi sedekah jariah. yang kedua yang amal walaupun kita sudah meninggal jamaah, ya, Kita harus bangga. kita memiliki generasi anak yang Mm, soleh-solehah, ya. Maksud di sini bukan nama anaknya harus soleh ya, mm. bukan ya, Kan. tapi Kalau wanita solehah bukan. bukan. Jadi harus apa namanya, menciptakan generasi yang soleh-solehah, belajar Quran, belajar agama gitu Mm. Ustaz ya. Nah, jadi enak kita ini investasi jangka panjang Jangka kalau kita panjang, betul. sebagai orang Maka tua. di antara niat kami dengan Kiai Betul, Zulkarnain, betul. dengan Kanda Haji Abdurrahim, kemudian kami buat pondok itulah salah satu tujuan kami itu biar ketika kami sudah meninggal dunia, jariyahnya itu terus mengalir. Nah, kalau jemaah pengen bersama-sama kami mengalir, ya sumbang apa yang ada yang Iya, dimiliki oleh jemaah ke Pondok Pesantren Tazaka, ke Pondok Pesantren Nibras, ke Pondok iya, Pesantren Anamal. Jadi iya, tidak iya. usah khawatir. Ya Kenapa? karena kita berbicaranya di Tazaka, mungkin Hmm. Tazaka dulu Ustaz di antara Ya, ya. harus tazaka dulu karena kita sedang berbicara di tazaka para Lo jamaah. berjamaah. Nah, jadi kedua ya, yang pertama tadi adalah amal jariyah, sedekah jariyah, ya. Kemudian berikutnya adalah anak yang soleh dan soleha. Kemudian apa lagi itu, Pak Yai? Satu lagi yang walaupun kita sudah meninggal dunia, masya Allah ini sangat berharga. Masih meninggal amalnya terus. Terus, Nah, jadi yang ketiga itu sedekah jariyah, ilmu yang ilmu yang bermanfaat. ilmu yang Bermanfaat. bermanfaat. Banyak ilmu yang bermanfaat tuh. Di antaranya mungkin kita ketemu teman-teman kita di pasar. Teman-teman kita mungkin minumnya itu tegak. Oh, ayo kita minum, kita duduk, ayo.
Mari kita minum duduk secara Rasulullah, bagaimana sunnah Rasulullah minumnya duduk. Nah, itu tuh kalau seandainya teman kita tadi mengamalkannya, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Dan seandainya teman kita menyampaikan kepada teman yang lain, terus dapat lagi, bergulir terus ya. pahala. Makanya kalau kita umroh atau kita melaksanakan ibadah haji itu, kita lihatlah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ketika kita baru ngangkat tangan saja, orang sudah menyiapkan air zam-zam untuk kita minum. Kenapa? Mereka ingin pahala sholat sunnah kita tadi. Ya, Nah, itu luar biasa. Jadi tidak usah khawatir. Karena ada satu tradisi kita di Rawas Ulu ini yang sangat jelek yang menurut saya amati selama di pondok pesantren Ustadz Dul. Salah satu budaya yang sangat jelek itu ada kalimat jangan nak dipacal orang lain. Apa dampaknya ketika anak itu piket, nyudak pernah tuntas ketika melaksanakan piket. Jadi kalau seandainya dia piket di aula atau di masjid, setengah masjid aja, yang lain itu harus kawannya lain. Padahal dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi setiap kebaikan itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, ini tradisi yang sangat buruk di kecamatan kita Rawas Ulu ini para jamaah, yaitu jangan sampai berulang-ulang kembali jangan dipacal oleh orang lain. ya. Sehingga apa? Sudah dia nyapu, sudah bagian dia. Nah, tinggallah sisa tadi untuk yang belum piket tadi. Jangan. Sekarang tuh kita ubah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, orang tuh seperti orang macal gitu, tidak ada. Pokoknya tidak ada yang sia-sia. Kebaikan tuh pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saja. Oke, jamaah sekalian, teman-teman, jadi 3 perkara tadi, walaupun kita sudah meninggal, Tapi dia bisa walaupun menerangi kubur kita. orang tua kita sudah meninggal, tapi amalnya Terus siapapun mengalir. terus mengalir. Pertama tadi sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini yang seperti dicontohkan Kiai Firman tadi, ya tidak mesti misalnya kita ke pasar langsung ceramah bapak ibu, ya. Betul. Apalagi di ceramah di tukang daging tuh, hati-hati dia tersinggung menggang manau galau tuh. Nah ini jadi kita ngajak kebaikan, kemudian dia melaksanakan, ya, mandalla ala khairin. Iya. Jadi kalau menunjuk suatu kebaikan, pahala yang dia kerjakan kita dapat. Dan tidak mengurangi apa yang kita lakukan, ya. Betul. Tapi bukan berarti ngajak orang sholat Jumat, ayolah 5 ije ngajak orang sembahyang Jumat. Tidak usah dihitung-hitung. Menawa tidak semayang tinggal 4 kan. Itu tidak bisa itu. Jadi kita ngajak orang, kewajiban kita tetap ada, tidak gugur. Oke, saudara sekalian yang kami muliakan, insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan kami berdoakan dengan Ustadz Zul, mudah-mudahan seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dimudahkan rezekinya, kemudian terakhir kami selalu berdoa kepada Allah semoga kita semuanya dalam keadaan panjang umur. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.